Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Rani Deinta. Saya dari Prodi Sarjana Kebidanan Institut Bali tingkat 1 dengan nomor NIM 2015201005. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum tentang organ reproduksi pada manusia. Sebelumnya, organ reproduksi pada manusia merupakan bertemunya sel gamet jantan, sperma, dan sel gamet betina, ovum, yang disebut dengan fertilisasi. Fertilisasi merupakan suatu proses pembuahan yang kemudian akan berkembang menjadi zigot. Kemudian zigot akan berkembang kembali menjadi embrio, dan embrio berkembang menjadi individu baru. Nah, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pada pria dibagi menjadi dua bagian, yaitu organ reproduksi eksternal dan organ reproduksi internal. Nah, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang organ reproduksi eksternal. Organ reproduksi eksternal terdiri dari 3 bagian, yaitu ada penis, testis, dan skrotum. Nah, penis sendiri fungsinya yaitu untuk sebagai tempat pengeluarannya sperma ataupun urin melalui saluran uretra. Nah, penis juga berfungsi sebagai alat untuk melakukan hubungan seksual. Kemudian di sini ada skrotum. Skrotum fungsinya yaitu melindungi testis ataupun mengukur suhu atau mengatur suhu pada testis. Nah, kemudian testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron yang sangat berperan penting pada laki-laki. Kemudian di sini ada kemudian kita akan masuk ke organ internal pada laki-laki. Organ internal pada laki-laki yaitu ada epididymis. Epididymis sendiri fungsinya yaitu untuk mematangkan sel sperma dan sebagai tempat penyimpanan sementara sperma. Kemudian sperma yang telah matang akan dialirkan melalui tabung atau vas deferens sendiri. Vas deferens ini berfungsi sebagai tempat pengeluaran sperma. Nah, kemudian di sperma akan dibawa keluar melalui saluran uretra. Saluran uretra ini fungsinya sebagai pengeluaran atau jalan keluarnya sperma maupun urin. Kemudian di sini ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi sebagai untuk memproduksi cairan prostat yang membantu pria pada saat berejakulasi dan agar sperma menjadi tetap sehat. Kemudian di sini ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis fungsinya yaitu untuk memberikan energi kepada sperma pada saat melakukan aktivitas. Kemudian ada kelenjar bulbouretral. Kelenjar bulbouretral fungsinya yaitu sebagai untuk melumasi dan mengatur tingkat keasaman yang akan terjadi pada sisa-sisa urin. Kemudian seperti halnya organ reproduksi pada pria, organ reproduksi pada wanita juga dibagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi internal dan organ reproduksi eksternal. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi wanita bagian luar. Organ reproduksi wanita bagian luar terdiri dari mons pubis. Mons pubis merupakan organ terluar pada wanita yang ditumbuhi oleh rambut-rambut halus. Kemudian di sini jika ke dalam lagi terdapat labia mayora. Labia mayora atau bibir besar merupakan bagian luar terdiri dari kulit yang berambut, kelenjar lemak, dan kelenjar keringat. Bagian ini mengandung banyak ujung saraf yang sangat sensitif pada saat melakukan hubungan seksual. Kemudian jika lebih ke dalam lagi ada labia minora. Labia minora sendiri merupakan bibir kecil yang terdapat di bagian dalam labia mayora. Kemudian yang keempat ada klitoris.
klitoris. Klitoris sendiri fungsinya yaitu klitoris sendiri sangat sensitif dikarenakan banyaknya ada pembuluh darah dan saraf. Kemudian yang kelima ada hymen. Hymen atau selaput lendir. Hymen adalah selaput tipis yang menutupi sebagian lubang vagina bagian luar. Hymen berlubang sehingga menjadi saluran aliran darah menstruasi atau cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar rahim dan endometrium. Kemudian organ reproduksi wanita bagian dalam atau organ reproduksi wanita internal. Organ reproduksi wanita internal terdiri dari vagina. Vagina adalah suatu area dengan bentuk seperti saluran yang lentur dan merotot. Vagina letaknya di antara uretra dan rektum. Kemudian panjang vagina kurang lebih sekitar 7,5 cm sampai 10 cm. Saat perempuan melakukan hubungan seksual, vagina akan merenggang, melebar, dan dipenuhi oleh aliran darah sebagai persiapan dari penetrasi. Vagina juga merupakan saluran tempat keluarnya lendir dan darah menstruasi. Pada saat proses persalinan akan keluar dari uterus dan menuju ke saluran vagina. Yang kedua ada serviks. Serviks atau leher rahim adalah bagian bawah dari rahim dan bagian bawah dari rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Serviks berbentuk seperti tabung yang berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi. Kemudian serviks juga sebagai jalan masuk sperma saat melakukan hubungan seksual. Kemudian yang ketiga ada uterus. Uterus atau rahim adalah suatu ruang kosong yang berbentuk seperti buah pir, yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Kemudian yang keempat ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi berfungsi sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim. Kemudian ada ovarium. Ovarium atau indung telur adalah jaringan kecil yang berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon seks perempuan yang kemudian akan dilepaskan ke aliran darah. Kemudian di sini ada miometrium. Miometrium sendiri sangat berperan penting dalam sistem reproduksi pada perempuan. Miometrium selama kehamilan, serat miometrium juga berbeda. Dan strukturnya akan lebih terorganisir dan dalam rangka persiapan persalinan. Miometrium terdiri banyak jaringan otot. Kemudian di sini ada endometrium. Endometrium memiliki peran penting dalam siklus menstruasi serta selama masa kehamilan. Kemudian yang terakhir ada perimetrium. Perimetrium merupakan lapisan rahim paling luar. Kemudian itulah yang dapat saya jelaskan dalam proses sistem reproduksi pada manusia. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.